Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Unitas Palangkaraya tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Alusius Trianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Fisika dengan NIM 226100219886. Saya guru fisika di SMK Katolik Santo Mikael Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi relativitas bahan. Untuk lebih jelasnya, saya telah melakukan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa. Saya minta tolong salah satu mungkin doa. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa saya dulu secara muslim. Ya Allah, terima kasih telah memberikan kami kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, dan berikanlah kami kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Oke, baik, terima kasih Adam. Oke, untuk menggah semangat kita mengawali pembelajaran, kita hanya berikan Mas Mikael, dan kita tolong untuk mungkin Mas Mikael, silakan di. Setiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. STM Katolik Mikael, Sekolah Teknik Mesin, cerdaskan para siswanya, terampil, jujur, disiplin, tingkatkan iman dan bakti, tanggung jawab nurani, jadi insan seutuhnya, hidup bagi sesama. Miko, Jas, Miko, jas. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, saya akan mengecek kehadiran dari teman-teman semua. Oke, Adam. Oke, Conan. Nathanael. Itu ada. Oke. Baik, semuanya hadir semua ya. Oke. Baik, kita akan mengajak teman-teman semua untuk melihat di slide di depan. Nah, oke, teman-teman. Apakah ada yang tahu setelah kita ada yang bahan yang elastis? Ya? Oke. Ada karet gelang dan pegas, Pak, karena bahan tersebut ketika ditarik itu lentur. Oke, ada karet gelang dan pegas karena diberi daya dia lentur. Nah, untuk menegaskan itu, coba kita lihat video berikut ya. Yuk, kita lihat video berikut. Oke, silakan sambil laptopnya dibuka. Nah, ini video tentang elastisitas. Kita lihat. Ini karet ketika diregangkan, dia akan kembali berapa? Posisi semula. Oke.
ini apa? Yang ini apa? Balon. Oke. Kalau teman-teman lihat, yang ini apa ini? Tanah apa? Tanah liat. Tanah liat itu ketika dikasih daya dia bisa kembali ke posisi semula? Bisa. Oke. Berarti punya sifat apa? Elastis atau plastisi? Plastis. Oke, baik. Dari video ini sudah memberikan gambaran bahwa seperti karet, terus apa tadi? Balon ketika ditarik maka dia akan kembali ke posisi semula. Berarti itu maka bahan elastis atau plastis. Berarti elastis. Oke, berikutnya kita lihat video berikut untuk memotivasi kalian. Oke, silakan diperhatikan. Dari video ini tadi, apa yang kalian lihat? Oke, Desta. Mobil benter Pak, Mobil benter kenapa? memiliki suspensi yang lebih bagus daripada mobil lain. Oke, betul? Oke. Kalau lihat ketika melewati jalan bergelombang itu ya, maka mobil benter dia lebih stabil, smooth ya daripada mobil yang lain. Nah, dari video ini, inilah contoh aplikasi dari elastisitas bahan. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Begitu ya? Nah, oke, sekarang saya akan paparkan tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama, nanti teman-teman semua itu mampu membedakan karakteristik benda elastis dan tidak elastis. Nah, kemudian kalian nanti mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sifat elastisitas bahan, ya. Lalu mampu menerapkan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang benda elastis menggunakan persamaan hukum. Lalu menganalisis hubungan tegangan-regangan dan modulus elastisitas. Nah, terus yang kelima, kalian nanti melakukan percobaan hukum, ya. Terus yang keenam, mengolah dan menyajikan data dari hasil percobaan. Lalu yang terakhir, nanti kalian mempresentasikan hasil percobaan kalian, gitu ya. Lalu nanti penilaiannya seperti apa? Oke, nanti ada penilaian dari sisi pengetahuan, terus kemudian penilaian tunjuk kerja nanti ketika kalian percobaan, terus kemudian penilaian sikap 4C, yaitu critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi nanti garis besarnya teman-teman semua nanti belajar, nanti kalian melakukan hipotesis tentang dugaan tentang materi elastisitas bahan, terus kemudian membuktikan dalam suatu percobaan, nah apakah benar atau tidak, terus kemudian nanti kalian melakukan presentasi, terus kemudian melakukan refleksi dan evaluasi, begitu. Kira-kira kesannya seperti itu. Sebelumnya saya akan bagi kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompoknya saya bagi menjadi kelompok alfa, beta, dan gamma. Kelompok alfa terdiri dari Adam, Agus, Tito, Nikodemus, terus Conan. Kemudian kelompok beta ada Faras, Nathanael, Yeskiel, dan Desa. Terus kelompok gamma ada Samuel, Niko, Jonathan, dan Tito. Silahkan kalian masuk di dalam kelompok kalian dulu. Silahkan kelompoknya dulu masing-masing.
Oke, sudah ya. Baik. Nah, saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua ini menggunakan virtual lab tentang simulasi, ya. Nah, silakan teman-teman semua perhatikan simulasi dari saya ini. Oke. Nah, ada dua bekas ya, ada dua bekas. Nah, di sini ada beban 50 gram, ada 100, ada 250. Nah, ada dua bekas yang awalnya punya panjang yang sama. Oke. Nah, ketika saya kasih beban 50 gram, nah, apa yang terjadi? Bekas nomor 1 apa yang terjadi? Bertambah? Ya, betul? Betul. Oke, sekarang yang bekas kedua, ketika saya kasih 50 gram juga, apakah panjangnya sama? Sama. Oke, coba kita ulang lagi. Kalau bekas yang pertama saya kasih 50 gram, bekas kedua saya kasih 100 gram, apa yang terjadi? Oke, bekas kedua lebih panjang. Nah, berarti teman-teman sekarang bisa mendefinisikan nggak tentang elastisitas itu apa dan hukum itu apa? Oke, silakan teman. Elastisitas itu kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk semula jika tidak diberi gaya. Oke. Kemampuan untuk meregang jika diberi gaya. Oke. Nah, tadi karena sudah mendefinisikan. Nah, sekarang untuk itu sekarang teman-teman silahkan menyiapkan alat dan bahan percobaan, ya. Nah, LKPD-nya silahkan di-download di Google Classroom. Nah, alat dan bahan ada di sini, ya, ada di sini. Silahkan disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, semuanya sudah buka ya. Oke, di LKPD itu ada dua masalah ya. Nah, ada sebuah masalah. Nah, silahkan teman-teman dengan LKPD itu membuat sebuah hipotesis dari masalah tersebut. Nah, silahkan di masing-masing kelompok silahkan membuat hipotesis dari masalah yang sudah ada di LKPD. Oke ya, silakan coba masing-masing kelompok membuat hipotesisnya. Nah, kan ini ada masalah ini ya. Nah, terus silakan dari masalah itu, di mana rumusan masalahnya adalah apa yang menyebabkan bahan elastis dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi tekanan atau gaya atau kita ditarik. Nah, teman-teman silakan membuat hipotesis nanti yang akan kalian buktikan dalam buat percobaan. Oke? Nah, coba silakan diisi hipotesisnya. Ya. Oke, dari pembelajaran awal tadi silakan isi hipotesisnya. Salib dapat kembali. Apa yang sudah? Oke, silakan. Apa hipotesisnya dari masalah tersebut? Oke, silakan. Jika suatu benda elastis diberikan gaya luar, Ya. maka benda elastis tersebut akan meregang dan kembali ke bentuk semula ketika gaya luar tersebut dihilangkan. Oke, berarti jika suatu benda elastis diberi gaya, maka dia akan meregang. Tapi ketika gayanya dihilangkan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, tapi kalau ditarik terus sampai titik patahnya, apakah bisa kembali ke semula? Tidak, gitu ya. Nah, oleh karena itu, dengan hipotesis ini,
teman-teman nanti dengan LKPD ini kalian membuktikan apakah hipotesis yang kalian buat itu benar atau tidak. Oke, maka sekarang silahkan masing-masing kelompok dengan alat yang sudah tersedia untuk melakukan percobaan dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan pada LKPD ini. Silakan kalian susun dan kalian lakukan percobaan dengan buka data-data nanti untuk buktikan hipotesis kalian. Apakah sudah paham yang harus dilakukan dalam percobaan? Oke, silakan kalian lakukan sesuai dengan langkah kerja pada LKPD. Silakan masing-masing lakukan kelompoknya. Lakukan pengukuran dengan teliti ya. Oke, diukur panjang awalnya dulu dari ini ada ya. Ukurnya nolnya ya, jadi titik nolnya. Oke, oke, ya. Ini coba ini posisi bukannya juga. Nah, posisinya pas ya, oke. Lakukan sebanyak 5 kali ya. Oke, jangan lupa panjang awalnya tadi berapa ditulis di atas. Ya. Oke. Oke. Panjang awalnya berarti tulis. Nah, ini jangan lupa ditulis dulu. Ini harusnya tadi iya, tadi yang nomor 1 itu pasti 0,05. Nah itu jadinya terus gayanya berapa kan tadi seperti itu jelas, paham ya? Untuk jadikan dari senti ke meter. Oke. Ya. Itu lagi. Oke, tabelnya berarti ada tabel gaya dulu, terus sebelahnya tabel tanda. Buat tabelnya. Kopi dari yang di atas. Nah, sudah semua. Tabelnya gaya sama pertama. Terus nanti kalau sudah baru dijawab yang pertanyaannya. Sudah sampai tadi? Ya. Itu nanti tinggal masukkan ke LKPD. Oke. Ya. Kopikan. Buat grafiknya pakai Excel ya. Kemudian oke.
buat tabel dulu di Excel gaya dan pertambahan panjang. Jadi apakah seperti tadi grafiknya linear atau tidak? Gitu ya. Nah, baru kalau sudah kalian jawab pertanyaan tadi yang ini kan harusnya linear. Nah, ini biar nanti muncul. Nah, di sini kan enggak ada keterangan gaya atau apa. Nah, di atasnya ini kamu kasih F, dalam kurung Newton, terus baru ini di bawahnya. Oh ya. Pak. Apakah dari hipotesis yang kalian buat tadi, apakah sudah benar atau belum? Ya, silakan coba lakukan verifikasi antara hipotesis dengan data percobaan tadi. Oke, Pak? Nah, tadi hipotesisnya apa? Nah, coba disesuaikan dengan data yang kalian olah, apakah sudah sesuai atau belum? Benar atau belum? Itu ya. Dari grafiknya hasilnya gimana? Dari pengolahan datanya? Dari pengolahan datanya tadi hasilnya linear atau tidak? Linear. Nah, berarti artinya apa itu? Artinya hipotesisnya tadi apa? Semakin besar kiriman, semakin ada. Nah, semakin besar daya yang diberikan maka bertambah panjang. Kalau lihat grafiknya itu linear berarti sudah benar atau belum? Berarti sudah terkonfirmasi dari hipotesis. Gitu ya. Oke, itu tahap verifikasi pengolahan datanya dari membuktikan dugaanmu dengan data ini. Berarti sudah terbukti ya. Oke, silakan di sampai terakhir. Sudah? Sudah dilanjutkan. Ya. Terus tadi lakukan apa? Verifikasi. Kan kalian sudah ngolah data. Nah, dari hipotesismu tadi kan menduga apakah gaya dengan pertama panjang tadi hubungannya gimana? Nah, terbukti nggak di sini? Nah, kalau terbukti berarti sudah benar atau belum? Ya, makanya silakan dicek, diverifikasi, gitu ya. Terus kelompokmu tadi udah ngolah data ya? Oke. Ya, nanti kan dari tindakan analisa data percobaan apa yang dapat Anda ungkapkan tentang realitas dan seperti tadi tinggal ditanya berulang-ulang. Terus aplikasinya ini kalau dalam dunia industri atau dengan berbahasa dari aplikasinya apa? Kamu bisa cari kemanfaatannya ini apakah tadi di video tadi mobil suspensi atau suspensi semua dari tahap verifikasi. Nah, dari apa yang sudah kalian lakukan dari percobaan ini, apa kesimpulannya? Apa kesimpulan dari percobaan? Ya. Apa kesimpulannya? Apa? Apa? Tadi. Oke. Saya dapat kembali ke bulu ketika gaya itu di dalam dihilangkan itu disebut elastis. Oke. Benda yang tidak dapat kembali itu disebut elastis. Oke. Terus berikutnya? Oke. Ada Besarnya pertambahan panjang suatu pegas berbanding lurus dengan besar gaya yang diberikan kepada gas tersebut dan berbanding terbalik dengan kurs standar.
Ya, nah itulah kesimpulan dari percobaan kita hari ini gitu ya. Nah, jadi tadi ketika suatu benda elastis beri gaya maka dia akan bertambah panjang, ya toh, dan akan kembali ke posisi semula jika gaya dihilangkan. Terus kemudian gaya sebanding dengan apa? Pertambahan panjang, gitu ya. Dan berbanding terbalik dengan apapun. Nah itu kelompok tadi tak lihat kelompok apa sudah selesai belum? Oke, kita masuk ke presentasi ya. Kita mulai dari kelompok apa dulu. Silahkan presentasi terus nanti kelompok beta dan kelompok. Oke, silahkan kelompok apa? Saya tampilkan hasil kerjaan kami ya. Teman-teman delta alay kita dari kelompok alpha akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami tadi. Jadi yang telah dipublikasi dari kelompok kami itu, jika gaya elastis diberikan gaya dari luar, maka benda elastis akan meningkat kembali ke posisi semula ketika gaya luar dihilangkan. Bisa pertambahan panjang itu sama dengan besar gaya yang diberikan. Jadi berdasarkan data pada tabel percobaan guru, bagaimanakah nilai tambahan panjang gas yang dihasilkan. Jadi dari percobaan yang kami lakukan, kami dapat kesimpulan bahwa jika gas diberikan gaya yang semakin besar, maka gas akan menjadi lebih panjang. Lalu untuk nomor 2, hubungan besar gaya tarik F dengan pertambahan panjang gas paling lurus atau kuning terbalik. Jadi jawabannya ada depannya lurus. Lalu untuk grafik gaya terhadap pertambahan panjang gas yang sesuai dengan hukum adalah grafik C. Oke, baik. Kita kasih close dulu buat kelompok apa ya. Oke, silakan kembali ke posisi semula. Sekarang berikutnya kelompok teman silakan presentasi. Selamat siang Pak Wai, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Jadi kami akan mempresentasikan hipotesis kami berdasarkan praktek. Hipotesis adalah jika suatu benda elastis diberi gaya luar, maka benda elastis tersebut akan menegang dan kembali ke bentuk semula ketika gayanya sudah dihilangkan. Misalnya perubahan panjang benda elastis sebanding dengan gaya yang diberikan. Jadi panjang gas awalnya itu ada di angka 0,32 meter. Lalu kita memberi beban sebesar 0,05 kg. Lalu gaya yang dapat diberikan oleh beban kepada gas adalah 0,49 Newton. Pertambahan panjang oleh gas yaitu 0,335 meter. Yang kedua, bebannya itu kita tambahkan menjadi 0,10 kg. Gaya yang diberikan menjadi 0,98 ton. Pertambahan panjang gas menjadi 0,35, jadi 350 meter. Lalu benda ketiga kita tambahkan lagi, masanya itu menjadi 0,15 kg. Lalu gaya yang diberikan menjadi 1,47 Newton. Pertambahan panjang oleh gas adalah 0,365 meter. Yang keempat, kita berikan massa 0,20 kg. Gaya yang diberikan menjadi 1,96 Newton. Pertambahan panjang oleh gas menjadi 0,380 meter. Yang terakhir, yang kelima, kita menambahkan massa sebesar 0,25 kg. Gaya yang diberikan menjadi 2,45 Newton dan pertambahan panjang oleh gas menjadi 0,395 meter. Dan untuk grafik angka gaya yang diberikan tambahan panjang gas, yaitu kesimpulannya adalah grafiknya bentuknya
bisa dilihat bahwa jika gaya yang diberikan semakin banyak, maka tambahan panjang bogas akan semakin banyak juga. Oke. Dan untuk pengungkapan tentang elastisitas dan hukum adalah sama seperti jawaban yang sebelumnya, yaitu jika suatu benda elastis diberikan gaya luar, maka benda elastis akan semakin menegang, lebih panjang, dan juga dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya luar dihilangkan. Contoh-contoh penerapan elastisitas dan hukum untuk dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti suspensi mobil, motor, lalu kasus speedboat. Ya, oke. Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Ada. Benda elastis kan berbagai macam. Contohnya ini ada bekas dan karet. Apakah kekerasan suatu benda itu juga mempengaruhi gaya elastisitas benda tersebut? Ya, biasanya semakin lunak biasanya akan semakin elastis. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dan kita kasih close dulu buat kelompok gamma ya. Baik, berikutnya terakhir kelompok beta. Selamat siang teman-teman dan Pak Alay. Kami di sini kelompok kita akan mempresentasikan tentang ya. Pertama-tama kami akan kenalan nama saya Tirta Kusmo, absen 11. Saya Pak Sri. Saya Nanda Bodo. Saya Yusuf Nurmito Wibowo. Sorry. Oke. Hipotesis. Hipotesisnya, jika suatu benda elastis diberikan gaya luar, maka benda elastis tersebut dapat meregang dan kembali ke bentuk semula dan gaya luar dihilangkan. Pertambahan panjang tugas kami menjadi 0,75 meter. Jadi setelah diuraikan menjadi data, kami memperoleh grafik. Jadi sebesar-besarnya gaya yang diberikan pada pegas, maka pegas akan semakin panjang. Jadi grafiknya adalah agak lurus. Dari presentasi yang sudah kalian lakukan, saya akan berikan penguatan. Apa yang sudah kalian tadi paparkan di situ, di mana benda elastis itu benda yang hilang jika dihilangkan gaya bekerja pada benda tersebut akan kembali ke bentuk semula, gitu ya. Nah, contohnya karet, pegas, baja bisa nggak? Ini kan baja, gitu. Nah, ini buat pegas dia akan bisa tutup. Terus dia benda plastis. Benda ketika diberi gaya dia tidak akan kembali ke posisi semula, bentuk semulanya. Seperti tanah liat, lilin, plastisin itu ya. Nah, lalu pada benda elastis berlaku hukum Hooke. Ya, tadi dari percobaan kalian sudah memberikan tentang hukum Hooke, di mana selama tidak melampaui batas elastisnya, gaya yang berada pada suatu benda elastis akan sebanding dengan pertambahan panjangnya. Ya, oke, sampai sini ada yang kurang jelas dengan materi kita di atas, Ban? Sudah jelas atau belum? Sudah jelas ya? Oke, baik. Tadi saya sudah melihat dan menilai dari apa yang dipresentasikan dari kelompok alfa, beta, dan gamma. Untuk yang pertama, kelompok alfa yang nomor 1, ya. Oke, kita kasih tos dulu. Terus yang kedua adalah kelompok gamma. Oke, kita kasih tos dulu buat gamma. Terus yang ketiga adalah kelompok beta. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk itu kita akan masuk ke evaluasi. Silahkan masuk ke Google Classroom, ya. Linknya sudah saya share. Silahkan kalian masuk. Tadi saya sudah share.
Silakan kalian masuk dulu. Oke, nah ini hasilnya ya. Nah dari sini kita lihat yang belum memenuhi ada 4 orang. Kita itu Samuel. Nah, nanti yang sudah tuntas nanti ada namanya kalian nanti jalan soal pengayaan. Begitu ya? Nah nanti soal pengayaannya ada di Google Classroom nanti itu kita diskusinya. Lalu yang masih belum ini batas KKM, nanti ada namanya tutor supaya hanya ada di sana apa yang telah kamu pelajari hari ini. Terus yang kedua apa yang paling kalian sukai, terus kemudian apa yang belum kalian pahami pada pelajaran hari ini. Jadi dari sini terlihat bahwa kalian menyukai karena pembelajarannya lebih banyak dengan metode praktik ya. Terus yang C ada jawab, sejauh ini saya sudah memahami materi yang diberikan. Oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran. Oke, silakan Niko. Jadi dengan model pembelajaran kali ini kita semua dapat memahami materi tentang adanya hukum elastisitas dan hukum Hooke. Dan juga semua siswa kelihatan sangat antusias untuk di model pembelajaran kali ini, Pak. Dan untuk kelebihannya itu seperti kayak perlengkapan untuk praktek yang digunakan sangat lengkap, dan juga fasilitas seperti contohnya kayak komputer itu juga sudah lengkap, Pak. Dan kekurangannya itu tidak ada, Pak, karena semua siswa itu sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini. Ya, oke, baik. Terima kasih Niko sudah memberikan evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih. Oke, yang lain ada? Cukup ya? Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan pelajari tentang susunan pegas materi selanjutnya nanti di hari berikutnya. Nah, nanti siapkan di rumah ya. Nanti menggunakan simulasi tadi kalian bisa belajar tentang susunan pegas. Oke. Saya ajak untuk teman-teman semua ini belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Tadi di dalam kelompok kalian berkolaborasi gitu ya, saling menghargai pendapat temannya, teman lain menghargai. Terus tadi ketika temannya presentasi depan, kita menghargai apa yang disampaikan teman kita. Maka jangan lupa kita selalu junjung hal seperti itu. Begitu ya? Oke, setuju? Setuju. Ya, oke. Baik, karena pelajaran kita hari ini sudah cukup, kita tolong salah satu untuk memimpin doa. Itu silakan memimpin doa. Depan. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberi pelajaran pada hari ini. Sebentar kami akan pulang, adalah kami bicara akan sampai rumah dengan selamat. Amin. Oke, terima kasih. Kita sudah silakan teman-teman.